Umar Faruk ya, kasihkan sidang tugas akhirnya. Terima kasih juga pada host Kak Fajri sudah mengundang Umar, walaupun dengan internetnya tadi katanya susah jaringannya. Terus Pak Dudi sebagai Dewan Penguji dan Kak Ahmad juga. Untuk Umar nanti 15 menit presentasi ya, kemudian selanjutnya 15 menit lagi untuk sesi tanya jawab oleh Dewan. Sekarang jam 9:10 lewat 10 berarti jam 9 lewat presentasinya selesai ya. Nanti saya ingetin kok kalau misalkan kurang 5 menit lagi Umar gitu misalkan. Oke, untuk persingkat waktu silakan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang, yang saya hormati Dewan Penguji, yang saya hormati rekan-rekan yang saya tidak bisa sebutkan sudah bersatu. Langsung saja saya akan berterima kasih untuk kesempatan kali ini untuk mempresentasikan tugas akhir saya. Perkenalkan, saya Umar Al-Faruk. Saya lahir di Brebes tanggal 18 April tahun 2000. Betul, tugas akhir saya adalah implementasi Penguin Builder untuk remastering Ubuntu 18.04 dengan menambahkan fitur-fitur Islami. Latar belakang saya mengerjakan proyek ini adalah pertama kondisi masyarakat nih. Kondisi masyarakat bingung. Rata-rata atau kebanyakan mayoritas negara Indonesia ini Islam, masyarakat agama umat Muslim. Kedua, rata kondisi masyarakat di Indonesia ini banyak menggunakan Windows, Linux. Mungkin beberapa hanya bisa kalah popularitas dengan Windows. Yang ketiga, kurangnya aplikasi Islami. Nah, dari keseluruhan ketiga itu, operating system yang berbasis Islami. Tujuan saya membuat proyek remastering ini adalah remastering Islami ini. Pertama adalah menambahkan fitur Islami ke dalam OS yang saya buat ini. Kedua, untuk membantu kegiatan Islami karena lebih mudah untuk menggunakan teknologi saat ini. Yang ketiga, menciptakan software yang Islami. Nah, dari ketiga itu kan dapat memudahkan dalam amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan deskripsi tugas akhir remaster Linux, sebuah proses untuk membuat sebuah Linux baru dari Linux yang sudah ada. Kedua, penambahan aplikasi Muslim, membantu memudahkan kegiatan keislaman dalam mencapai penambahan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Penguin Builder, memudahkan untuk memodifikasi Ubuntu sesuai kebutuhan dan membuildnya sesuai file ISO. Komputer hard disk 503, CPU iCore 5 dan DDR-RAM 8192 MB. Perangkat yang saya gunakan sistem operasi 1804, GNU Emacs 25, Genome Shell Extension dan lain sebagainya.
Selama pengerjaan tugas akhir saya adalah yang pertama adalah planning. Yang kedua menyiapkan bahan dan alat yang sebelum saya membuatnya banyak alat-alat yang saya gunakan untuk remastering Linux ini, remastering distro Linux Islami. Yang ketiga ada proses remastering Islami ini. Bila sudah memproses, kita testing terlebih dahulu apakah ada yang kurang atau beberapa aplikasi ada yang tidak bisa dijalankan atau tidak. Apabila kita sudah sukses untuk beberapa aplikasi penambahan distro kita cocok sesuai untuk kebutuhan publik, kita bisa mempublishnya atau kita paskan untuk bisa ini gambaran saja Pak, karena mungkin lebih banyak dari bulan Februari sampai Juli. Ini beberapa analisa seperti ini jadi digambarkan. Kemudian slide selanjutnya pencapaian tugas akhir saya. Yang pertama adalah planning, kemudian penyiapan bahan dan alat. Yang ketiga proses remastering. Yang ke-10 biasa di dalam OS. Beberapa adalah mengecat update, stiker Al-Quran Digital Linux, Quran in Office atau QOO. Yang ke-6 Genome Cell Extension. Yang ke-7 adalah aplikasi otodidak. Kemudian yang mengecat update adalah aplikasi penampil doa-doa. Kalau kita sedang bekerja akan di waktu luang mungkin ada beberapa kata-kata dalam bahasa Inggris kekurangannya ada. Zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim akan muncul di atas monitor Linux. Juga azan di waktu-waktu tertentu dilihatkan oleh zikir-zikir ala Rasulullah dan waktu azan yang sesuai waktu. Kemudian setelah itu aplikasi untuk menghitung 1 Ramadan. Ini berguna untuk muslim yang ingin menetapkan 1 Ramadan. Tetapi di sini saya baru menginstalnya saja, belum menguji coba dikarenakan beberapa faktor dalam masa pandemi ini. Kemudian aplikasi Hijriyah adalah menampilkan Linux untuk kalian Hijriyah, memudahkan apabila kita ingin puasa Syawal misalkan, terus berpuasa Ayyamul 13 sama dengan puasa dia memudahkan seorang muslim untuk dalam untuk melihat ini Al-Quran otomatis ya, belum bisa terbuka di aplikasi. Saya dengan juga azan dengan paket pengunduhan terpisah, memudahkan seorang muslim untuk selalu membaca Al-Quran. Kemudian Quran in Office, ini aplikasi yang memudahkan seorang muslim untuk lebih cepat menulis ya, karena sudah ada di dalam ini LibreOffice Writer. Kita mengklik satu nama surat Al-Quran, nah nanti ayat berapa kita tinggal mengklik, nanti Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bisa memudahkan seorang muslim beberapa pembelajaran dan mengajar. Dan terakhir adalah otodidak. Ini aplikasi yang sangat dasar ya untuk pemula di Linux Ubuntu. Beberapa pengertian dari Ubuntu, secara awal Ubuntu, siapa yang membuat dan tahun berapa OS ini, remastering distro ini Linux dikembangkan oleh sang penciptanya. Kemudian install aplikasi.
Ya, ada tutorial cara menginstal aplikasi di sini. Juga ada MP3 untuk mengetahui eh, di dalamnya. Yang ketiga, yang keempat, modem. Ada tutorial modem di sini. Yang terakhir adalah terminal. Contoh-contoh awal terminal dasar di sini. 5 menit lagi Umar. Siapa? Untuk pemula, karena awal orang menggunakan Linux mungkin belum paham. Jadi di sini saya merekomendasikan satu aplikasi tambahan pembelajaran untuk jadi orang-orang awam yang belum terbiasa dengan Linux bisa mempelajari dengan operating system yang aplikasi otodidak ini di dalamnya. Kemudian hasil mastering yang saya hasil prosesnya ya. Yang pertama adalah mengubah tampilan di apa sesuai ada persis. Sekarang kita memasang Cell extension, mengubah font kita di hasil proses ini saya mengubah logo dan kumpulan dari dibagi aplikasi tentang keislaman yang membantu memudahkan kegiatan keislaman khususnya pesantren IT. Ketiga, distro ini sangat baik digunakan bagi instansi agama, terasa pesantren dan lain-lain. Yang keempat, semoga kedepannya Linux dapat dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin itu saja presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Umar untuk presentasi sidang. Terus akhirnya Pak Dewan Penguji, Pak Ahmad atau Pak Dudi sudah duluan nih kira-kira untuk bertanya. Ahmad, Oh, Kak Ahmad. Oke. Oh, yang ngabisin. Ya Pak. nah, ya. Oke. Siap. Terima kasih Dodi, terima kasih Wahyu. Ya, Oke. Untuk Faruk. Iya. Umar. Ini proses apa namanya? Proses untuk ngebuatnya itu gimana itu? Oh, ini Kak, apa namanya? Dari memakai namanya dari terminal. Pertama-tama itu dari terminal. Menggunakan kode program membuka beberapa bar di dalamnya dari tampilan, dari background. Apabila kita mengganti itu ada beberapa tampilan itu masuk dari terminal lebih dahulu. Iya. Itu maksudnya itu dia itu ini ya ngebuat apa namanya operating system kita yang emang udah kita install yang Umar sebut. Iya, Pak. Yang Berarti udah diinstal dulu baru nanti kita build gitu. iya. Nah ini kan si Umar kan untuk ngebuildnya itu apa namanya pakai aplikasi ini ya apa namanya Pingui Builder. Kira-kira selain itu ada lagi gak aplikasinya? Ada dari Remaster Sys, terus ada beberapa lagi menggunakan hampir sama sistemnya seperti Remaster Sys. Itu kalau Remaster Sys masuk ke sistem terminal tapi menggunakan beberapa program lagi, masuk ke folder menggunakan itu menggunakan folder, masuk ke folder, kita copy dari beberapa internet web browsernya itu misalkan menggunakan tema ini, nanti tema yang ini di copy dari menggunakan ke terminal dimasukin di situ.
tapi kita boleh menggunakan perintah yang di Nautilus. Itu proses yang saya buat itu harus mendownload beberapa paket dulu, paket tema, kemudian penguncian seperti apa, icon seperti apa, baru kita paste, bisa copy paste. Kalau di situ menggunakan langsung dari web browser yang kita ambil, kita masukkan ke dalam terminal menggunakan Mr. Sys seperti itu. Oh. Oke, ini berarti proyeknya udah jadi ya, Umar ya? Belum jadi Pak, masih proses. Belum dibuat. Oh. Oke. Ini aplikasinya berarti ini diinstal dulu apa buat sendiri? Install. Aplikasi tambahannya. Oh, ya, iya. diinstal. Diinstal dulu berarti dari apa namanya? Di internet, ada internet. Oh. Ya, software Ubuntu resmi. Ada yang support beberapa Ubuntu ini, ada yang tidak support. Kita ambil. Oke, itu aja dari saya. Cukup Kak Ahmad? Cukup. Ntar kalau ada lagi silakan ya. Iya, sip. Kali aja sambil berjalannya Pak. Silakan Pak Terima Dodi. kasih. Pak Dudi silakan Pak Dudi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kapan nih ngirim telur Brebes nih? Asin. Kalau kesana lagi Pak. Oke Umar. Saya sangat menghargai ya. Ini sebenarnya bagus nih. Istilahnya ya. Jadi kalau saya saran ini lebih baik Umar ngasih nama distronya apa nih? Ya. Di slide apa di tampilan ada petik OS tuh, ya. Nanti judulnya dokumentasi Pingui Builder untuk membuat apa namanya implementasi Pingui Builder untuk petik OS, ya, distro berbasis aplikasi muslim gitu misalnya gitu ya. Jadi lebih spesifik gitu, karena kan menurut saya bagus nih, karena gini, distro Linux yang bernapas Islam dulu terakhir tuh Stabili, dan itu terakhir saya lihat di ininya 2011 kayaknya sih, yang tahu saya belum ada lagi, terakhir itu 2011. Nah, jadi sebenarnya bagus nih, begitu ada Ubuntu rilis misalnya, ya mungkin fokus di LTS kali ya, misalnya 1804, nanti 2004 harusnya udah ada nih. 2000 berapa? 24 ya. Nah, itu Umar bikin lagi tuh distro menyesuaikan. Ya, ini bagus sebetulnya nih. Alangkah baiknya dikasih nama distronya apa nih? Ya, misalnya petik OS nggak apa-apa. Jadi nama petiknya juga muncul nanti, ya kan? Syukur-syukur nanti bisa didaftarkan ke DistroWatch tuh. Ya, gitu. Itu aja saya tampilin. Ya udah. Ya ini. Nah ini, jadi latar belakangnya adalah boleh tuh apa namanya latar belakang sebagian besar ya beragama Islam. Oke. Doang beragama Islam itu. Kedua adalah mungkin yang ini tidak berkaitan dengan Windows, belum adanya lagi distro Linux yang apa namanya khusus untuk isinya aplikasi Islam gitu loh. Ya. Sebetulnya bukan untuk pengguna Windows sebetulnya. Ya. Jadi ini dicari lagi lah, tapi kalau menurut saya nggak usah ada, nggak usah lah, kita nggak terlalu ini Windows. Ya dulu tadi itu berbau Islam itu ya tadi Sabili 2000 sudah terlalu lama ya. Nah itu jadi
Mungkin yang terakhirnya adalah memudahkan orang Islam untuk tadi misalnya menggunakan aplikasi yang gitu. Mungkin yang poin 3-nya itu ya. Nah ini kalau mau bukan menciptakan software Islam ya, tapi membuat distro yang tadi berbau Islam gitu ya. Karena softwarenya udah ada semua, kita itu cuma ngerakit doang, apa sih, ngebundling gitu loh. Kita kan nggak membuat sebetulnya ya, tapi kita ngebundling, jadi membuat distro nggak apa-apa ya. Oke. Umar berarti kalau saya lihat kan tadi udah ada tampilan dong. Kok Umar itu gimana? Ini Pak, di build-nya Pak, dijadiin ISO-nya belum di build, baru sampai pengubahan situ saja Pak. Nggak, kok bisa ada tampilan itu, gimana caranya itu? Berarti itu udah pernah nginstal dong? Enggak Pak, ini kan apa namanya, udah dirubah, tampilannya dirubah terus di screenshot Pak pengubahannya. Oh ya, jadi tahu ini masih proses. Ya, prosesnya di tapi itu bukan mesti itu, tinggal klik build gitu kan? Iya, cuman ini Pak, itu kan baru diproses semua tuh. Pas mau proses kan baru menginstal aplikasi di situ. Menginstal udah ada pandemi Pak. Kan ini udah beberapa udah diinstal. Udah ya. Oke, berarti ini yang daftar OS ini yang akan atau yang sudah? Ini ada yang sudah Pak, ada yang sudah, yang sebelum. Yang sudah apa aja? Kemungkinan Munajat? setelah itu kemungkinan belum sih Pak. Apa Munajat update kayak udah nih 1 3 4. Ya mana aja yang udah, mana aja? 1 3 4 5 6 7 Pak. Mungkin kemungkinan setelah itu belum kayaknya Pak. Pernah menginstal cuma belum. Ada beberapa yang diperbaiki lagi, jadi belum Pak. Jacker udah. Jacker udah Pak. Dari Jacker ini udah. Yo. Udah Pak. Yo udah. Otodidak udah. Udah Pak. Udah. Oke, sekarang ini dari ke-7 ini itu semua ada di repo-nya Ubuntu atau ada yang dari luar? Oh, itu yang support dari ini beberapa instalan aplikasi yang support untuk Ubuntu 18 dari Ubuntu Pak. Misalkan ada aplikasi yang bisa diinstal nggak? Saya coba Pak. Misalkan mau tablet. Ya, artinya ini semua udah ada di reponya. Iya Pak. Otodidak juga. Ya sih download dari ini ya Pak, software buatan orang juga itu Pak. Enggak, artinya kamu nginstal dari reponya atau dari luar repo? Yang otodidak. Pak. Misal. Iya itu juga. Dari luar. Hah? Ya itu gimana? Dari repo Ubuntu atau dari luar? Dari kan dicek dulu Pak, di Google gitu kan. Beberapa aplikasi yang ini misalkan otodidak diinstal bisa. Iya, enggak, saya tanya, ini otodidak gitu, kamu Pak, kan udah nih, udah gitu. selesai. Itu nggak mau di repositorinya atau dari luar? Ini dari repositorinya Pak, repositori. Repositori udah ada, tinggal nginstal gitu. Iya Pak. Ya, yakin tuh. Saya tadi ngeset kok nggak ada ya otodidak. Iya Pak. Sebentar. Ini sih bisa dari luar Pak. Dari luar berarti ya? Iya Pak. Nggak, gini maksud saya ingin tahu kalau itu dari luar itu berarti tingkat kesulitannya kan berarti lebih tinggi. Kalau yang ada di repo kan tinggal nginstal doang, istilahnya lebih gampang lah. Gitu loh. Iya Pak. Berarti kamu harus nyediain yang apa namanya formatnya deb kan gitu loh. Pasti ada proses lagi tuh. Kayaknya saya pengen tanya nih, otodidak ini kamu nginstal dari reponya atau dari luar? Saya juga install deb juga Pak, deb penginstalan. Udah ada, tapi bukan dari repo.
Ada 2. Oke. Ya, sudah jelas. Oke. Ini yang akan ya kan? 7 aplikasi ini. Sebetulnya ini udah cukup belum? Untuk katakanlah seorang muslim lah menggunakan aplikasi ini untuk amalnya sehari-hari, atau masih ada aplikasi lain yang harusnya bisa masuk gitu? Mungkin ada lagi Pak, cuman nggak support di Ubuntu yang sekarang 18.04. Itu. Ada satu aplikasi Apa itu? khusus azan. Misalnya apa? Khusus azan. Azan. Aplikasi waktu azan. Kalau di Munajat Tablet kita belum saya belum menyeting waktunya Pak, masih dalam waktu GMT Timur Tengah Pak. Oke. Kayak ini Munajat Tablet. Ya. Jadi untuk azan belum. Iya Pak. Masih ini aja apa? Waktu Ya. ya masuk waktunya aja. Ini ajannya nggak tepat waktu, masih GMT Timur Tengah Pak. Jadi ajannya kadang jam 1:30 yang di Munajat Tablet. Karena belum bisa mengganti sistem GMT-nya. Oke, ini apa wallpapernya ya? Iya Pak. Background. Background. Jadi background udah diganti ya. Iya Pak. Background. Sama tadi apa logo. Pas di sini ya. Ini maksudnya nih. Jadi ini saya sih ngarepinnya ini project yang continue ya. Kamu update terus, syukur-syukur bisa masuk ke DistroWatch, jadinya bisa dipakai. Nanti kamu sediain apa ya istilahnya host gitu, hosting. Jadi ya benar-benar bisa dipakai oleh santri gitu loh. Bagus, karena belum seserang itu terakhir Sabil itu 2011 kalau saya lihat di itunya. Ada lagi gitu, dan syukur-syukur artinya dapat aplikasinya bukan yang ada di repo. Di repo ya orang biasanya pakai Ubuntu tinggal install gitu, masih gampang gitu. Tapi kamu sediain justru yang nggak ada di repo apa nih yang bagus, terus kamu coba nih sehingga bisa diinstal di situ. Nah, gitu ya.